menjabat OSIS. Kalau sekarang kan udah lepas. Waktu menjabat OSIS, lagi enak-enaknya rapat, langsung ada pemberitahuan di HP, tugas. Kita bukan ada organisasi. Ikut juga sih saya organisasi kayak rohis, basket. Terus tapi saya lebih tahu yang mana yang lebih penting bagi saya. Keterampilan. Makanya saya kalau sekolahan itu, saya nggak fokus ke nilai. Mau seberapa pun guru kasih ya silakan kasih. Saya nggak fokus ke misalnya guru ngasih tugas segini susahnya gitu. Pokoknya saya lakukan aja, selesai nggak selesai ya saya ini kumpul. Dapat nilai berapapun ya udah gitu. Memang kan kita nih kan orangnya kan gitu, nggak bisa dipaksakan. Semua orang punya talentanya sendiri gitu kan. Talenta saya di bahasa Inggris. Saya dipaksakan untuk bisa matematika. Saya nggak bisa saya. Beneran. Ulangan aja saya pernah dapat 2,6 nilainya. Beneran 2,6. Teman-teman saya 6,5. 6,5, ada yang 5,5, hampir 70 malah. Saya 2,6. Betul berapa itu? Kalau saya terakhir kali dapat peringkat 16. Tapi di kelas apa dulu? Benar. Jadi ikan kecil di kolam yang besar lebih baik ya daripada jadi ikan besar di Ya, kolam yang kelas kecil. unggulan sih. Unggulan. Tapi siswa lain lebih tinggi nilainya. Saya kalau di SNMPTN itu kalau diurutin ya, kepintaran saya itu mungkin saya masuk ke 30 besar. Mungkin peringkat 22 atau peringkat 25 gitu. Kepintaran saya. Memang saya fokusnya ke keterampilan. Makanya saya di sekolahan itu di SMA itu sering dikasih guru kerjaan. Ngawasi UNBK, saya ngawas. Ngurusi simulasi, ngurusi anak-anak kuliah, saya bantu. Mereka lolos saya enggak. Memang gitu. Ya padahal Iya. yang jadi gaya Beneran. Enggak tahu ngapa. Memang sakit sih rasanya gitu. Saya temani ini makanya mau apa ya tuh cuman kita tuh jangan terlalu mikirkan orang lain gitu. Kita sendiri itu juga belum tentu keurus gitu kan. Kemarin tuh soalnya saya kebanyakan mikirkan orang lain gitu. Saya kurang strategi gitu. Kan SNMPTN itu harus milih strategi gitu kan. Nanti kalau kalian mau milih jurusan SNMPTN nanti suatu saat nanti saya bikin lah. Pengen kan kuliah? pengen. Kalau ditanya siapa yang Jurusan memang kamu mau jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Tonton video sebelumnya udah saya bahas. ya udah ya. Sesuai dengan kemampuan. Pendidikan bahasa Inggris juga? HI juga termasuk. HI. Soalnya pendidikan bahasa Inggris, HI, sastra Inggris sebenarnya agak kesenggol-senggol dikit ya. Suka soalnya jujur nih Novi sendiri suka sama hal yang berbau-bau bahasa. Suka sama kayak bahasa Arab, bahasa Perancis, sebenarnya itu suka semua, pengen jadi kayak orang polyglot yang bisa semua bahasa. Tapi ya sekarang yang agak bisa banget itu ya bahasa Inggris. Jadi ya agak bisa banget. Agak tapi bisa. Emang sejak kapan belajar bahasa Inggris? Sebenarnya mau cerita nggak? Ya Boleh cerita nggak? ini sekalian kita promosi Arisi. Soalnya kan kita nih ya untuk kalian yang di rumah atau dimanapun yang kalian berada, ini kita nih adalah siswa-siswa Arisi Students. Saya tahun 2011 ya. Kalian tahun berapa? Aku kelas 5. Kelas 5 berarti sekitar Dari elementari. 2013-an. 2012. Kalau saya sendiri sih kelas 9 masuk ke sini. Kelas 9 awal, maksudnya kelas 8 akhir. Itu pun dari SD, dari kecil nggak pernah suka yang namanya bahasa Inggris. Itu perlu ditandain udah di blacklist, di buku hitam kalau bahasa Inggris, pelajaran yang paling nggak suka. Karena cara nulis, cara ngomongnya ribet banget. Mau ngomongin father, itu harusnya kan tulisannya father. Iya. Jadi kalau pas waktu itu, pas SD disuruh ada KKN yang berkunjung, disuruh baca itu, pas ke depan ngomongnya father. Itu satu kelas ketawa, tapi nggak cuma saya aja, semuanya nggak bisa. Dari situ nggak suka sama bahasa Inggris, bener nggak suka juga sama gurunya. Tapi semenjak kenal Arisi, Nah, iya. Suka itu waktu MTS gara-gara nilai dari SD nilai selalu kecil, pas MTS juga bahasa Inggris kecil. Di situ Novi sendiri mikir, ini gimana sih bahasa Inggrisnya jelek banget. makanya kursus. Padahal waktu itu targetnya cuma pengen bisa, nggak pengen mendalami banget. Tapi pas sudah masuk ke Arisi, udah kenal banget, jadi rasanya pengen nggak usah keluar deh dari sini gitu, biarin di sini aja rasanya. Sebenarnya Kalau Sri? kalau aku waktu SD kelas 5 itu sebenarnya kalau niat kursus tuh ya nggak ada, cuma gara-gara ngikut temen. Karena ya temen sekelas itu rata-rata pada ngomongin ya
kalau ngumpul-ngumpul tuh ngomongin kursus. Iya. Terus juga kadang mereka ngomong bahasa Inggris kayak iri gitu. Nah, terus ngomong sama ada guru SD 1 yang Pak Hamzah. Nah, itu juga kan pinter ya bahasa Inggris. Jadi mereka ngomong-ngomong sama Bapak Hamzah tuh bahasa Inggris kayak mau gabung tapi ya Nggak bisa. Iya, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu juga langsung tertarik aja kursus bahasa Inggris. Sedih aja telat apa masuk kursus bahasa Inggris itu. Jadi waktu awal-awal masuk langsung maju ke depan lagi hafalan apa jadi sedih tuh bingung. Tapi untungnya ada bekal dikit lah gitu. Nah, kalau untuk ngehafal kayak kan sebelumnya juga ikut kursus di waktu itu Mr. Andi pernah ngapain kursus kecil-kecilan di rumahnya. Jadi waktu hafalan gitu, hafalan good morning, selamat pagi, good afternoon. Nah, kalau itu masih bisa. Jadi waktu maju terus Mister juga kan kalau bisa nggak boleh ya ngomongin Mister gimana? Nggak apa-apa, dia juga minta promosi Arisi. Iya kan? Metodenya itulah yang bikin semua siswa itu nyaman. Nggak tahu Benar. gimana ceritanya, itu siswa baru duduk maju ke depan hafalan. Artinya benar kalau misalkan siswa itu duduk terus disuruh nyata, disuruh ya apa-apa di kursi, pasti mereka bakalan bosen. Tapi ini enggak, sebentar maju, nulis sebentar maju, itu siswa tuh ngerasa kayak punya target di situ. Artinya harus hafal sama kayak teman-teman gitu kan. Mereka udah pinter semua, ya di sini dituntut saya harus bisa. Ya awal-awalnya kan cuma ikut-ikutan tapi lama-kelamaan nyaman. Iya. Kalau di Arisi sekarang udah di zona nyaman ya. Iya. Berarti sukses berarti Arisi mengubah pola pikir kalian kalau bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang susah. Ya sukses banget. Sukses. Sukses. Dan akhirnya kalian akan memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Apakah kalian mau ini buka cabang untuk Arisi? Sebenarnya sempat. Ya lanjutin lah. Saya dulu kan punya planning Apa nih buka planningnya? cabang di Arisi di Palembang. Gara-gara saya daftar SNMPTN hubungan internasional, tapi nggak lolos. Dan akhirnya saya lolosnya cuma di SPAN PTKIN tanpa tes juga sih. Dan komunikasi dan penyiaran Islam. Bagi saya itu kan kayaknya keluar dari bahasa Inggris kan. Iya. Nah cuman Kalau bahasa Inggris. mungkin mikir saya ya udah nggak apa, mungkin bakat saya memang di komunikasi gitu kan. Makanya saya buka YouTube ini belajar komunikasi. Gitu. Dulu kan saya nggak kayak gini. Ada yang masih ingat saya nggak gimana saya orangnya? Enggak sih, kalau saya baru kenal sama Kak Jody pas di kursus dulu. You know Yes. what's about me? So calm boy. Ya kalem boy ya. Memang kalem boy. Malah waktu itu pernah juga penasaran gitu suaranya Kak Judi tuh gimana sih gitu. Bang kayak Jarangnya dengar suaranya. Ya benar. Nggak pernah dengar suaranya. Palingan itu tahu suaranya Kak Judi itu ya waktu di kursus. Masa sih? Iya. Benar. Waktu masuk senior. Ya, saya kenal sama Kak Jody ya pas Pokoknya di senior. di Arisi inilah. Waktu junior 1 sama junior 2 percakapan sama senior yang percakapan sama junior iya. itu nggak pernah ketemu. Jadi kalau ngeliat Kak Jody, oh itu orangnya gitu, cuma tahu itu Sekali doang. conversation. Conversation banyak ke topiknya ya. Nah, banyak. Iya. Ngomongnya banyak ini. Memang gitu saya orangnya. Iya, memang saya ini orangnya berpikir dalam baru tindak gitu. Makanya sebenarnya banyak omongan-omongan di pikiran saya itu cuma saya simpan gitu. Saya mikirkan ini berguna apa enggak, ini bagus apa enggak gitu. Makanya saya orangnya nggak suka sama toxic people. Ya benar. Jadi meskipun saya jurusan komunikasi kan diajari bacot ya. Beneran. Komunikasi. Komunikasi diajari cara bacot tapi yang benar yang sopan. Tapi saya orangnya ya pendiam. Bacot. REC. Emang tadi ada nggak niatan kalian buka cabang REC gitu di luar gitu? Iya. Serius? Nah, maka dari itu kalian itu kan sebelum lulus ini kalian manfaatkan waktu kalian, ilmu kalian kayak saya. Kayak saya. Beneran. Saya REC berapa tahun ya? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun dan nggak pernah masuk 10 besar. Tapi bisa manfaatkan ilmu saya sebaik mungkin. Gitu. Jadi nggak perlu kalian mau pintar supaya kalian bisa dapat pekerjaan. Yang penting kalian tuh ambil action and get your future. Itu take action and get your future. Kalau saya kan bikin planningnya banyak gitu kan. Saya planning pertama buka cabang di Palembang. Itu planning A, sama buka all shop lah gitu ya. Online shop kan soalnya kan Online benaran saya ini Unsri itu yang di Indralaya itu kan jauh dari kota. Iya, benar. Saya berpikirnya kalau memang jauh dari kota kan berarti kan mahasiswa tuh kesulitan dalam dapat barang atau belanja gitu kan. Nah, makanya saya buka all shop. Saya supaya mempermudah gitu.
Itu pemikiran saya, tapi saya gagal. Ternyata saya di Lampung. Oke, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ada nggak hal yang dikangeni di sekolahan? Coba dimulai dari siapa di? Ya kalau Coba. kalau umumnya itu ya pasti sama temen main, sama temen ngumpul, Iya. sama temen ngantin, sama temen pokoknya yang umumnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk masalah segi belajar ya rindu nanya sama guru, terus diskusi bareng gitu. Terus ngelaksanain kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya itu yang dirinduin. Kenapa? Sekiller-killer apapun guru ya, pasti bakal rindu karena pasti setiap guru punya metode yang beda-beda dan buat belajar. Jadi siswanya pasti ingat oh guru yang ini kayak gini. Kalau belajar di rumah cuma ngirimin tugas, ngirimin soal, ya di situ ada kerinduan sebenarnya. Ya keinget gitu. Biasanya Iya. belajarnya gini, kelasnya seribut ini gitu, sama teman kayak gini. Jadi kalau misalkan di rumah kurang gitu belajarnya. Gitu ya. Kalau sekolah online ini permanen mau nggak kalian? Jangan. Maksudnya meskipun nggak permanen, misalnya gini, sekolahannya itu kayak ada ini 50% di sekolahan, online gitu. ya ada offline, ada online juga gitu. Setuju nggak kalian? Kalau diomong sih kayaknya kurang setuju. Kurang setuju. Karena kan kita udah dari jam 7 sampai jam sekian kita kan udah ada di sekolah gitu. Iya. Terus untuk kalau misalnya pulang lagi Belajar dapat lagi? ya, nah pasti ya Bukan, maksudnya hari Senin gini offline, Selasanya online. Oh, harinya diselang-seling gitu. Iya, kayak puasa Daud lah. Ya, tapi tapi kendalanya masih ada sih Kak kalau kayak gitu. Takut sinyal. ya pakai Karena itu emang udah masalah ke akar-akarnya HP, paket sama sinyal, udah sepaket tiga ini. Kalau masalah guru jelasin, kalian paham nggak? Ya kalau misalkan pakai video terus ya kan udah tahu ya karakter guru masing-masing kayak gini, pasti paham sebenarnya. Tapi kalau ada soal ada catatan langsung tugas, ya itu yang bikin Iya. Kembalikan lagi ke Google. ya Google kan semuanya ke Google lagi ya. Google. Oke, terima kasih lah. Iya, terima kasih lah yang ngasih gambaran gimana rasanya pembelajaran online gitu kan. Oke. Untuk kalian yang suka video ini silahkan like dan subscribe channelnya dan share kepada teman-teman kalian siapa tahu video ini berguna bagi mereka. Oke? Iya. Iya. Oke, mungkin kalian ada keresahan-keresahan juga, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kita apa ya? bedah Ya kita ini deh. bedah gitu apa gitu. Berarti kalian bisa lah curhat-curhatan di komentar gitu. Saya Jadi Ransa dan Sri Rahmawati. Saya Nafisa Fitri. pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke.